Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Ranasari, NPM 31 dari mata kuliah Pengenalan Pola. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi dari logika fuzi. Logika fuzi pertama kali dikembangkan oleh Lutfi Ahmadzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzi. Lutfi Ahmadzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fuzi dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzi, seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain. Fuzi logik sudah diterapkan banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga intelijensia buatan. Mengapa logika fuzi yang ditemukan di Amerika malah lebih banyak ditemukan aplikasinya di negara Jepang? Salah satu penjelasannya yaitu kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih. Ia tidak bersalah, sukses gagal atau setara dengan dunia logika biner Aristoteles. Sedangkan kultur orang timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzi. Logika fuzi umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian atau uncertainty, ketidaktepatan atau imprecision, noisy, dan sebagainya. Logika fuzi menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia, menekankan pada makna atau arti signifikan. Logika fuzi dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Ada beberapa metode untuk mempresentasikan hasil logika fuzi, yaitu metode Tsukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian. Contoh 1. Seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang tinggi atau agak tinggi. Contoh 2. Kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian, agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Himpunan fuzi. Logika fuzi dikembangkan dari teori himpunan fuzi. Himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini disebut himpunan tegas atau Kripset. Di dalam himpunan tegas, keanggotaan satu unsur di dalam himpunan dinyatakan tegas. Apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan? Untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Contoh anggota A yaitu 2 A sama dengan 0,47811, maka 7 anggota A, tetapi 5 bukan anggota A karena angka 5 bukan termasuk di dalam himpunan A. Fungsi karakteristik dilambangkan dengan X, mendefinisikan apakah suatu unsur dari semesta pembicaraan merupakan anggota suatu himpunan atau tidak, seperti yang ada di bawah ini. Contoh 3, misalkan karakteristik himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan A irisan X, yang dalam hal ini A sama dengan 1, 2, 5, kita nyatakan A sebagai A. Himpunan 1, dengan elemen 1,1, 2,1, 3,0, 4,0, 5,1, dan 6,0. Dengan keterangan 2,1 berarti karakteristik A dengan 2 sama dengan 1. 4,0 berarti karakteristik A dengan 4 sama dengan 0. Dan lain sebagainya. Contoh 4, misalkan X karakteristik sama dengan X dengan anggota 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10, maka X termasuk elemen R. Misalkan A irisan X dan A sama dengan himpunan X anggotanya 5 kurang dari X kurang dari 8, maka X adalah elemen R. Maka kita dapat menyatakan di bawah ini. Ini adalah pernyataannya. Dan karakteristik A dengan 6 sama dengan 0, karakteristik A 4,8 sama dengan 0, karakteristik A 7 sama dengan 1, karakteristik A 8,654 sama dengan 1. Dengan grafik yang ada di bawah ini, yaitu grafik fungsi karakteristik A dengan elemen dengan himpunan yang ada di bawah.
Sekarang tinjau V sama dengan himpunan kecepatan pelan, yaitu V kurang dari sama dengan 20 km per jam. Apakah kecepatan V sama dengan 20,01 km per jam termasuk ke dalam himpunan kecepatan pelan? Menurut himpunan tegas, 20,01 km per jam bukan elemen V. Tetapi menurut himpunan fusi, 20,01 km per jam tidak didolak ke dalam himpunan V, tetapi diturunkan derajat keanggotaannya. Di dalam teori himpunan fusi, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership values yang nilainya terletak di dalam selang antara 0,1. Derajat keanggotaan ditentukan dengan fungsi keanggotaan yang ada di bawah ini. Dengan perbandingan fungsi keanggotaan pada teori himpunan tegas yang ada di bawah ini. Arti derajat keanggotaan. Jika X sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Jika ini karakteristik A, X sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Jika karakteristik A, X sama dengan yang ada di ini, maka anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar ini. Cara-cara menuliskan himpunan fusi. Cara 1, sebagai himpunan pasangan berurutan, seperti yang ada di bawah ini, dengan A sama dengan himpunannya. Contoh 5, misalkan X sama dengan himpunan BC sepeda motor, mobil kodok, atau VW mobil kijang, mobil ceri. Dengan A sama dengan himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk berpergian jarak jauh oleh keluarga besar, terdiri dari ayah, ibu, dan 4. Didefinisikan bahwa X1 sama dengan becak dengan karakteristik A, X1 sama dengan 0. X2 sama dengan sepeda motor dengan karakteristik A, X2 sama dengan 0,1. Dengan X3 sama dengan mobil kodok becak karakteristik A, X3 sama dengan 0,5, dan dengan X4 dan X5 sebagai berikut. Maka dalam himpunan fusi A, himpunan dengan becak 0,0, sepeda motor 0,1, mobil kodok 0,5, mobil kijang 0,5, mobil ceri 0,8. Cara 2 dinyatakan dengan menyebut fungsi keanggotaan. Cara ini digunakan bila anggota himpunan fusi bernilai menerus atau real. Contoh 6, misalkan A himpunan bilangan real yang dekat dengan 2, maka dalam himpunan fusi A sama dengan himpunan X bawah ini. Cara 3 dengan menuliskan sebagai berikut, seperti untuk S discrete sebagai rumus yang ada di bawah ini, dengan S menerus sebagai yang ada di bawah ini. Perbandingan krip set dan fusi set. Pada krip set, elemen batas-batas himpunan tegas. Pada fusi set, elemen batas-batas himpunan kabur. Seperti gambar yang ada di bawah. Himpunan fusi mempunyai 2 atribut. 1, linguistik, penanaman grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami, contoh panas, dingin, tua, muda, pelan, dan sebagainya. 2, numerik, nilai menunjukkan ukuran variabel fusi, contoh 3, 5, 7, 8, 1, 1, 2, 0, min 12, dan sebagainya berikut. Komponen-komponen sistem fusi. 1, variabel fusi, contoh umur, kecepatan, temperatur, dan sebagainya. 2, himpunan fusi, grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fusi. Contoh variabel temperatur air dibagi menjadi 3 himpunan fusi, panas, dingin, sejuk, dan sebagainya. Semesta pembicaraan. Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fusi. Contoh semesta pembicaraan variabel umur adalah 0, elemen. 4, domain. Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Contoh dingin sama dengan 0,15, muda 0,35. Ini adalah istilah-istilah. Fusification adalah definisi dari himpunan fusi dan penentuan derajat keanggotaan dari Kripps input pada suatu himpunan fusi. Inferensi, evaluasi kaidah aturan atau rule fusi untuk menghasilkan output dari tiap rule. Komposisi, agregasi, atau kombinasi dari keluaran semua rule. Diffusification, perhitungan Kripps output. Kesimpulan, logika fusi adalah logika yang mengandung unsur ketidakpastian. Keanggotaan dalam himpunan fusi dinyatakan dengan derajat keanggotaan. Suatu nilai dapat menjadi anggota 2 himpunan sekaligus dengan derajat yang berbeda. Kendali logika fusi dilakukan dengan proses fusifikasi, penalaran sesuai dengan aturan, dan defusifikasi. Sistem kendali logika fusi cukup praktis diaplikasikan dalam berbagai bidang. Program fusi yang telah diimplementasikan pada bahasa pemrograman Java
dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan jumlah produk yang dihasilkan berdasarkan kondisi suhu, kebisingan, dan penjahit tertentu. Itu adalah penjelasan materi mengenai logika fusi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan bisa diperbaiki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.